Halo semuanya, kami dari kelompok A, kelas 51, kelas sore, akan membahas mengenai skenario planning, strategi ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi krisis pangan pada mata kuliah Perspektif Intelijen dan Bisnis, yang di dalamnya terdapat Gina Kairunisa Utami, Rosida Askia Alfat, dan saya sendiri Widiawati. Dalam 10 tahun mendatang, penduduk di benua Asia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dalam sebuah laporan bertajuk Asia Food Challenge, dalam 10 tahun mendatang diperlukan investasi hingga 800 miliar dolar Amerika Serikat untuk menghasilkan bahan pangan bagi penduduk Asia. Jika angka tersebut tidak terpenuhi, maka penduduk Asia akan kesulitan memperoleh bahan pangan dan tahun 2030 diperkirakan konsumsi pangan akan meningkat 2 kali lipat dari 4 triliun dolar Amerika Serikat menjadi di atas 8 triliun dolar Amerika Serikat. Kebutuhan pangan penduduk Asia cenderung meningkat tajam seiring dengan naiknya jumlah penduduk dan ketergantungan bahan pangan impor, dan dalam satu dasawarsa ke depan, penduduk Asia diperkirakan akan bertambah 257 juta orang, sementara lahan subur akan berkurang hingga 5%. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat berbanding terbalik dengan jumlah pangan. Hal ini dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus, seorang pakar ekonomi politik dari Inggris, yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur dan pertambahan bahan makanan mengikuti deret itu. Dapat diartikan bahwa pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dari pertambahan pangan. Tujuan pemilihan topik ini merupakan sebuah bentuk peringatan dini dari Food and Agriculture Organization atau Badan Pangan Dunia akan kebutuhan negara-negara berkembang terhadap pangan meningkat hingga 60% di tahun 2030 dan bertambah 2 kali lipat di tahun 2050. Kajian ketahanan pangan sendiri menjadi sangat penting dalam kajian foresight atau future studies, di mana skenario foresight dapat diartikan sebagai sebuah hipotesis yang konsisten, jelas dapat dianalisis secara logis, menantang, serta relevan. Tinjauan ke depan terhadap adanya krisis pangan, baik dalam skala nasional maupun skala global, dapat mempengaruhi pemerintah dalam membentuk kebijakan publik terkait ketersediaan pangan. Yang pertama, identifikasi potensial isu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gina Kairunisa Utami. Selanjutnya ialah metode foresight. Di bagian ini merupakan sebuah perencanaan organisasi dan merangsang pemikiran kreatif serta pikiran ke masa depan untuk menghadapi masa yang akan datang. Tujuan dibentuknya metode scenario foresight ini adalah untuk mencegah sebuah kejutan di masa yang akan datang dan sebagai cara untuk menghindari kejutan tersebut dan untuk menghindari langkah-langkah atau dampak buruk. Untuk key focal issue-nya dalam hal ini merupakan ketahanan pangan yang adalah sebuah kondisi di mana akses pangan terpenuhi dengan baik, tersedianya secara gizi dan mutu. Tapi ketahanan pangan ini bisa terganggu karena pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan pangan yang ada, serta adanya perubahan iklim dan pandemi COVID-19. Karena itu, memang pemerintah Indonesia harus membuat sebuah strategi untuk menghadapi hal ini. Untuk dimensinya, dalam hal ini ada 3 dimensi. Yang pertama, dimensi organisasi. Dimensi organisasi ini berkaitan dengan bagaimana sebuah organisasi yang dibuat oleh pemerintah ini dapat menghindari atau menghindari krisis pangan di masa depan. Di masa pandemi ini menyebabkan kekurangan pasokan makanan baik pada level nasional maupun level yang lebih kecil di level rumah tangga misalnya, dan berdasarkan data yang kelompok kami dapatkan dari Global Hunger Index di tahun 2020 bahwa dibutuhkan perbaikan
nilai indeks yang dimiliki Indonesia. Dan ini harus kita perkuat kapabilitas pangan Indonesia di tahun 2045 melalui koordinasi antar lembaga, misalnya lembaga BUMN dengan lembaga-lembaga swasta lainnya. Lalu untuk dimensi sosial dan ekonomi, dimensi ini berkaitan dengan masyarakatnya sendiri. Masyarakat kelas menengah misalnya memiliki kerawanan terhadap akses pangan karena memang harga pangan yang melonjak secara tajam, harga pangan yang mahal itu bisa membuat penurunan pasokan pangan di masyarakat sendiri. Sehingga ke depannya masyarakat menengah ke bawah tidak dapat membeli komoditas pangan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Karena itu dapat menyebabkan kekurangan gizi dan angka kemiskinan dapat menjadi meningkat, ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini. Lalu untuk dimensi politiknya sendiri berkaitan dengan adanya alih fungsi lahan pertanian di daerah-daerah untuk menjadi pusat perkantoran, menjadi pusat industri. Misalnya, kelompok kami menemukan di daerah Karawang, Jawa Barat itu di tahun 80-an dahulunya adalah lumbung padi, tapi sekarang udah menjadi banyakan lahan industri. Sehingga kawasan pertanian ini berubah fungsi dari lahan pertanian menjadi lahan perkantoran, pemukiman, bahkan daerah wisata sendiri. Sehingga harusnya di sini pemerintah harus memperhatikan alih fungsi lahan tersebut. Lalu untuk identify uncertainty-nya, krisis pangan dapat terjadi karena adanya pandemi COVID-19. Keberhasilan food estate sendiri itu berkaitan dengan ketahanan pangan Indonesia karena ini sangat berkaitan dengan erat dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Harus ada koordinasi antar lembaga dan harus memperhatikan sarana dan prasarana juga di sana, belum lagi adanya ketidakpastian terhadap bencana kelaparan yang bisa saja sebelum 2030 ini, bahkan krisis pangan dapat terjadi karena adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Widya. Oke, vokal isu. Permasalahan isu ketahanan pangan membuat Badan Pangan Dunia memberikan peringatan kepada negara-negara untuk mengamankan dan menciptakan langkah-langkah strategis dalam upaya menciptakan ketahanan pangannya negaranya masing-masing. Dikarenakan terdapat ketidakpastian iklim, tidak ada satupun negara di dunia ini yang dapat luput dari krisis pangan. Krisis pangan juga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan angka kelaparan dan gizi buruk. Kemudian ada alih fungsi lahan menjadi lahan pemukiman, dan kawasan industri menyebabkan lahan pertanian berkurang dan otomatis jumlah produksi akan menurun. Krisis pangan bisa saja dapat terjadi lebih cepat sebelum tahun 2030 dan 2050. Belum lagi sejak tahun 2020 negara-negara di dunia dilanda oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu, vokal isu yang kami angkat adalah bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi krisis pangan sebelum tahun 2030 dan strategi apa saja yang dibentuk pemerintah pusat dalam menghadapi krisis pangan di masa depan. Selanjutnya untuk driving scanning forces akan dijelaskan oleh teman saya Roshidah. Baik, pada bagian driving force, kelompok kami akan membahas upaya yang dilakukan oleh pemerintah atas perencanaan skenario tersebut yang terbagi ke dalam 3 rangkaian fokus utama. Yang pertama ada organisasi atau lembaga, yang kedua ada sosial dan ekonomi, yang terakhir ada politik. Di bagian organisasi, kelompok kami sudah menemukan adanya titik permasalahan yang dimana adanya faktor pandemi, yang kedua ada kapabilitas penyelenggara publik, yang ketiga ada strategi kebijakan pemerintah, yang kedua di bagian sosial ekonomi adanya inovasi pembangunan food estate, yang kedua adanya produksi komoditas pangan, yang ketiga itu ada revitalisasi sistem pangan nasional. Yang terakhir di bagian dimensi politik, kelompok kami telah menemukan adanya pemenuhan pasokan pangan, yang kedua itu adanya ketergantungan bahan pangan impor,
Yang terakhir adanya perluasan lahan pertanian dan agrikultur. Dalam skenario framework ini, pada bagian skenario unavailable ini, pada bagian tersebut telah menunjukkan adanya mengurangi ketergantungan pada impor, yang dimana di sini dijelaskan adanya terjadinya tingginya ketergantungan impor ini membuat ketergantungan impor menjadi lebih meningkat. Yang kedua, adanya pembentukan 5 program kerja dan upaya ketahanan pangan, yang dimana program yang diberikan oleh pemerintah masih terbilang belum sepenuhnya berhasil. Lalu di bagian di skenario unavailable ini, di bagian low, hasil dari food estate dapat dijadikan komoditas ekspor, yang dimana mengingat adanya krisis pangan yang sudah diberitahukan oleh Badan Pangan Dunia, membuat pemerintah membuat kebijakan atas food estate. Namun di bagian food estate ini realisasi di lapangan masih cenderung baru, yang dimana pemerintah baru saja melanjutkan food estate ini di tahun 2020. Yang kedua, adanya angka kelaparan meningkat dan penurunan kualitas gizi, yang dimana adanya krisis pangan yang sudah diprediksikan membuat angka kelaparan tersebut akan terus meningkat atas tingginya populasi penduduk di dunia. Yang kedua, adanya available. Di skenario available ini, di bagian high, pandemi COVID-19 mengganggu pasokan pangan atau pendistribusian pangan secara global. Hal ini menunjukkan adanya pandemi COVID-19, pasokan pangan di dunia membuat pemerintah harus membuat salah satu regulasi yang dimana kebijakannya itu harus tepat untuk mempertahankan ketahanan pangan mereka, agar penduduknya itu bisa terpenuhi pasokan pangan di masa yang akan mendatang. Yang kedua, ada pertumbuhan penduduk meningkat setiap tahunnya, yang dimana kita mengingat populasi di dunia terus mengalami peningkatan, yang dimana dengan adanya tingkatan penduduk di dunia membuat pemerintah juga harus memikirkan bagaimana caranya dia bisa memberikan salah satu pasokan pangan bisa regulasi secara menyeluruh. Di bagian available low, luas area pertanian semakin menyusut akibat alih fungsi lahan dan konversi lahan dapat mengganggu produksi pangan, yang dimana di bagian low ini luas area pertanian dijadikan sebagai sebuah inovasi ke arah industri, sehingga yang tadinya untuk menciptakan suatu kesejahteraan kepada masyarakat berubah menjadi suatu ke arah kapitalis di bagian industri. Yang kedua itu ada skema rivalitas pangan dapat meningkat atas kapabilitas pekerja, yang dimana dengan adanya rivalitas pangan, kapabilitas pekerja untuk petani juga harus dipikirkan oleh pemerintah, yang dimana mengingat dengan adanya program food estate, sebisa mungkin mereka harus memikirkan bagaimana caranya petani itu bisa diberikan suatu kemudahan dalam memberikan lumbung pangan di tiap daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, konstruksi skenario foresight. Kelompok kami akan membahas terkait dengan konstruksi key drivers dari driving forces terhadap skenario masa depan. Dalam hal ini, peranan key actors yang terlibat pada masing-masing skenario itu ada 3 dimensi. Yang pertama dilihat dari dimensi organisasi,
yang kedua dimensi sosial ekonomi, dan yang ketiga dimensi politik. Untuk dimensi lembaga atau dimensi organisasi itu ditandai dengan garis berwarna hijau yang dapat kita lihat bahwa dalam hal ini dimensi lembaga itu terdampak dari adanya pandemi COVID-19 sebanyak 4 suara, lalu dari kapabilitas penyelenggara publiknya sebanyak 6 suara, dan strategi kebijakan pemerintah yang hanya 1 suara. Berdasarkan data ini, bahwa ketahanan pangan sendiri dari pandemi itu cukup menyebabkan masalah pada kapasitas produksi pertanian dan ketersediaan pangan yang sekaligus berpotensi menyebabkan kelaparan, termasuk Indonesia sendiri, karena masa depan ketahanan pangan sendiri berhubungan langsung dengan adanya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Masa pandemi ini juga menyebabkan adanya sarana pendistribusian pangan yang terbatas, sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas pangan. Kalau untuk faktor yang mempengaruhi strategi ketahanan pangan Indonesia sendiri, selanjutnya ada kapabilitas penyelenggara publik, karena pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang ketahanan pangan yang tujuannya untuk menyelaraskan kebijakan pangan dan mempertimbangkan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama 5 tahun terakhir. Yang kedua, dilihat dari dimensi sosial dan ekonomi. Kalau untuk dimensi sosial dan ekonomi ditandai dengan garis yang berwarna kuning. Di sana terdapat pembangunan food estate sebanyak 3 suara, untuk produksi komoditas pangannya sebanyak 2 suara, dan revitalisasi sistem pangan nasionalnya sebanyak 4 suara. Berdasarkan data ini, dapat dilihat bahwa untuk mencapai tujuan daripada inovasi pembangunan food estate sendiri, terdapat pembagian peran dan tanggung jawab antara berbagai pihak yang berkepentingan. Di sini pemerintah menyelenggarakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik secara jumlah atau mutu, dan hal ini harus juga terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selain itu, untuk faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan sendiri, ada revitalisasi pangan nasional yang dibentuk oleh Bulog atau Badan Urusan Logistik sebagai pihak stakeholders dalam ketahanan pangan sendiri bersama dengan petani, karena misi Bulog sendiri adalah untuk menjaga kestabilan harga dan pemerataan pangan, khususnya beras sebagai barang sosial yang bahkan beras ini dapat mempengaruhi keadaan ekonomi maupun politik di Indonesia. Untuk dimensi politik ditandai dengan garis yang berwarna merah. Dimensi politik sendiri berkaitan dengan pemenuhan pasokan pangan sebanyak 6 suara, ketergantungan bahan pangan impor sebanyak 2 suara, dan perluasan lahan dan agrikultur sebanyak 5 suara. Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan yang berkaitan dengan sektor politik, karena adanya dampak politik sendiri pada sektor pertanian yang memang kebijakan pangan nasional itu memiliki efek yang lebih menguntungkan sektor industri daripada kesejahteraan petani, karena pengendalian harga pangannya menyebabkan sektor pertanian kehilangan insentif tingkat produksi tanaman pangan, dan juga jumlah pekerja yang dipekerjakan di sana itu mempertahankan keberadaan di dalamnya, sehingga hal ini berpengaruh pada ekspansi lahan dan ekspansi pertanian, lalu berdampak juga pada berkurangnya lahan pertanian akibat gencarnya pembangunan seperti infrastruktur, industri, dan perumahan. Karena itu, kondisi ini membutuhkan keputusan politik yang kuat dari pemerintah untuk melindungi lahan-lahan ini. Untuk beberapa wilayah di Indonesia yang telah mengalami peralihan lahan pangan menjadi lahan industri, sebenarnya hal ini dapat diminimalisir jika menggunakan jalur hukum dan kebijakan dari pemerintah daerah yang lebih intensif. Untuk senario naratifnya, yang pertama dapat dilihat bahwa di tahun 2017 Badan Pangan Dunia atau FAO memperingatkan ancaman krisis pangan yang dapat terjadi di tahun 2030 dan 2050. Di sini tergolong
di sini tergolong tinggi resikonya, tapi juga belum available atau unavailable karena jika kita lihat ini masih lama, masih hanya berupa perkiraan gitu, perkiraan ancaman di tahun 2030 dan tahun 2050. Lalu kalau untuk di tahun 2020 sendiri, pandemi COVID-19 terjadi dan berdampak pada masalah kapasitas produksi pertanian, ketersediaan, dan berpotensi menyebabkan kelaparan dunia dan gangguan pendistribusian pangan. Hal ini tergolong resiko yang tinggi dan ini cukup ada unsurnya untuk mendorong resiko ini karena di tahun 2020 sendiri saat ini sampai dengan tahun 2022 ini adanya pandemi COVID-19 ini jika dibiarkan akan berdampak pada masalah-masalah ekonomi sehingga berdampak juga pada masalah-masalah pangan gitu, pendistribusian pangan. Sehingga di sini resikonya tinggi dan untuk hal-hal yang mengancam resiko ini sudah mulai terlihat. Kalau untuk inovasi teknologi itu diperlukan untuk membangun program ketahanan pangan sehingga produksi menjadi lebih efisien. Di sini untuk diterapkannya hal ini masih cenderung rendah dan masih unavailable karena inovasi teknologi sendiri kalau kita lihat pemerintah masih sulit untuk menerapkan hal ini, untuk merealisasikan hal ini karena memang dibutuhkan sumber daya manusia ataupun sumber daya ekonomi dari pemerintah sendiri pasti biayanya banyak sehingga sepertinya pemerintah masih sulit untuk merealisasikan inovasi teknologi ini untuk membuat ketahanan pangan lebih efisien. Lalu untuk pembangunan food estate sendiri mulai dilakukan sejak Oktober 2020 tapi perlu diperhatikan bahwa kebijakan pangan itu terkadang lebih menguntungkan sektor industri dibandingkan kesejahteraan petani. Nah, ini resikonya cenderung rendah dan sudah available karena di sini sudah dilakukan sejak bulan Oktober tahun 2020 dan memang dilihat lagi bahwa terkadang kebijakan itu dibuat pemerintah hanya menguntungkan kapitalis saja, menguntungkan uang, bahkan berorientasi uang dan terkadang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat di lapangannya seperti apa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Option consideration di bawah ini yang pertama ada implication. Kegagalan food estate dapat terjadi seperti pada era Orde Baru, di mana kegagalan program sawah 1 juta hektar di masa Orde Baru di Kalimantan Tengah pernah terjadi. Program sawah 1 juta hektar ini gagal dikarenakan dikarenakan bibit padi yang ditanamkan di lahan gambut tidak berhasil, dan oleh karena itu pemerintah memerlukan pengkajian ulang dan tidak harus tergesa-gesa dalam membuat atau merealisasikan program food estate di Kalimantan Tengah. Karena pengembangan lahan gambut PLG 1 juta hektar di Kalimantan Tengah pernah terjadi dan rencana ini kembali dilakukan atau direalisasikan ulang pada era Presiden Joko Widodo dan menjadi bagian dari program strategis nasional atau PSN yang dimulai pada tahun 2020 hingga 2024 yang berada di Kabupaten Pulau Pisang, Provinsi Kalimantan Tengah. Namun kondisi lahan gambut yang memiliki kondisi yang asam untuk jenis tanaman padi akan sulit karena tanaman ini memerlukan tanah yang basah. Dan pemerintah harus memperhatikan setiap langkah kebijakan yang diambil karena resiko kegagalan sangat tinggi, mengingat dalam jangka 2 tahun ke depan proyek ini sudah harus direalisasikan. Opsi pilihan pemerintah Indonesia, terutama pada era kabinetnya Presiden Jokowi, harus melakukan konsultasi dan mendengar saran-saran daripada pemangku kebijakan publik dengan akademisi, serta dibutuhkan koordinasi antar lembaga. Opsi yang kami tawarkan adalah
mengkaji ulang pembentukan pengembangan lahan gambut di Pulau Pisang sendiri dan merubahnya ke daerah wilayah lain, terutama di Pulau Jawa ataupun di daerah-daerah lain seperti di Papua dan di Nusa Tenggara ataupun Sumatera, sehingga kegagalan sawah sejuta hektar yang pernah terjadi pada era Orde Baru tidak akan terulang kembali. Resiko ini sangat tinggi karena beberapa akademisi telah memperingatkan untuk pemerintah Indonesia tidak tergesa-gesa dalam mengembangkan padi di Kabupaten Pisang di Kalimantan Tengah. Kedua, ada ekspansi lahan pertanian di Kalimantan dan Papua dapat memberikan dampak negatif dan positif terhadap sosial ekonomi. Pertama, dampak negatifnya adalah ekspansi lahan yang digunakan adalah lahan hutan yang di dalamnya terdapat masyarakat adat dan dapat berdampak kepada kearifan lokal sendiri. Sedangkan dampak positifnya jika ekspansi lahan ini berhasil, maka food estate atau lumbung pangan nasional dapat meningkatkan kapasitas produksinya sehingga pemerintah Indonesia pertama dapat mengamankan ketahanan pangannya dalam negeri, kedua dapat melakukan ekspor ke negara-negara tetangga sehingga pendapatan dalam negeri pemerintah itu dapat meningkat. Opsinya pemerintah harus memberikan batas-batas wilayah agar kearifan lokal tidak terganggu dan pemerintah harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun NGO atau organisasi non-pemerintah dalam menjaga kearifan lokal sendiri. Ketiga, peningkatan kelaparan dan kasus gizi buruk karena gagalnya pemerintah membentuk lumbung padi nasional dapat menurunkan jumlah produksi. Hal ini cukup rendah, tetapi dapat berimplikasi ke masa depan. Karena jika kita melihat pada era Orde Baru sendiri, kebijakan sawah sejuta hektar ini pernah gagal dan penduduk yang transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah sendiri, mengalami kekurangan pangan akibat sawah yang belum siap untuk diproduksi dan padinya sendiri tidak siap panen. Opsi yang kami tawarkan, pemerintah harus memperhatikan setiap kebijakan yang dibuat dan meyakinkan atau menjaga ketahanan pangan, sehingga kasus gizi buruk tidak terulang dan tidak terjadi lagi. Kedua, melihat potensi tanaman apa saja yang dapat ditanam selain opsi padi, karena padi sendiri memerlukan pengairan yang basah, bukan yang asam, mengingat hutan gambut sendiri itu memiliki tanah yang asam. Implikasi yang terakhir, dia memang rendah tapi memiliki kemungkinan untuk menjadi lebih tinggi. Alih fungsi lahan pertanian menjadi area industri dapat mengganggu ketahanan pangan. Akibatnya produksi menurun. Pemerintah harus dengan tegas melarang ekspansi lahan dan membentuk kebijakan terutama pada wilayah-wilayah penghasil komoditi pangan. Seperti di daerah Karawang dulu, yang mana Karawang menjadi salah satu lumbung padi nasional pada tahun 1990-an. Namun akibat adanya alih fungsi lahan menjadi lahan industri, itu membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian pada sektor agraria, dan itu produksi akan menurun. Mengingat pertambahan penduduk tiap tahun itu naik, dan 2030 jumlah penduduk dunia akan semakin meningkat. Jika pemerintah Indonesia tidak tegas melarang ekspansi lahan dan harus membentuk kebijakan terutama pada wilayah-wilayah tertentu seperti daerah Karawang sendiri sebagai lumbung padi nasional di era tahun 90-an, maka impor beras akan terulang kembali dan biaya atau kos yang dikeluarkan pemerintah akan semakin besar. Selanjutnya, monitoring early weak signal akan dijelaskan oleh Roshida.
Pada bagian monitoring signal masa depan, pemetaan yang sudah dipaparkan untuk mengubah kebijakan pemerintah yang berawal dari faktor weak signal menjadi strong signals terkait ketahanan pangan di masa depan. Kebijakan pemerintah seharusnya mampu untuk mengatasi krisis pangan dalam kurun waktu kurang dari tahun 2030-2050. Namun, dalam pemenuhan hak tersebut, alangkah baiknya pemerintah diperlukan untuk memperhatikan langkah-langkah tersebut ke dalam golongan yang sudah kami paparkan. Di dalam skenario unavailable yang high, jika ketersediaan pangan relatif lebih kecil, maka akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi serta gejolak sosial dan politik akan mengganggu ketahanan pangan. Hal ini dikarenakan adanya permasalahan yang terjadi khususnya di masa pandemi saat ini yang tidak kunjung mereda, membuat sejumlah sektor ekonomi, sosial, dan politik di dunia juga terganggu akan kesediaan pangan. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya bisa mengatasi permasalahan pandemi khususnya untuk melakukan monitoring di tiap-tiap daerah guna ketersediaan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, deperluasan lahan dan agrikultur sebagai wujud penting dalam memanfaatkan sumber lahan yang tersedia dengan mengembangkan tanaman pangan. Hal ini dikarenakan mungkin di bagian perluasan lahan dan agrikultur sudah direalisasikan oleh pemerintah, namun sebagian yang sudah dilakukan masih belum direalisasikan di tiap-tiap daerah yang mengingat potensi daerah yang rentan akan pangan di tahun 2018 lalu berdasarkan data FSVA 12 provinsi di Indonesia yakni di Provinsi Papua, Papua Barat, Kepri, Maluku, Bangka Belitung, Riau, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Sumatera Utara, Bengkulu, dan Sumatera Selatan itu cenderung lebih rentan karena banyaknya perluasan lahan yang diubah menjadi area pemukiman oleh kapitalis industri. Oleh karena itu, di bagian skenario available yang high, akibat dampak pandemi, pemerintah diharapkan dapat mampu menjaminkan kebutuhan pasokan pangan dan menjaminkan struktur pasar menjadi efisien di masa depan. Ya, mengingat dengan adanya pandemi, mungkin pemerintah seharusnya bisa untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan juga meminimalisirkan permasalahan akan perluasan lahan juga demi kesejahteraan para petani. Selanjutnya di bagian skenario unlivable yang bagian low, kapasitas penyelenggara publik, pemerintah sebisa mungkin mampu menetapkan visi dan misi atas terwujudnya ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan, yang dimana mengingat kebijakan dari penyelenggara publik, mereka berupaya untuk melakukan suatu rencana secara strategis atas dasar mandat dari PKP, yang mana akan dijadikan sebagai suatu dasar dan pedoman dalam penyusunan roadmap reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam misi sektor pembangunan pertanian atau yang kita sebut sebagai pembangunan food estate. Di bagian available, di bagian low, bisa saja mereka berlari ke atas program food estate bertujuan untuk mengatasi prediksi isu global dan nasional pada tahun 2030. Yang dimana mungkin dengan adanya program food estate bisa jadi salah satu peluang atau kesempatan emas bagi ketahanan pangan Indonesia yang sudah diprediksikan oleh Badan Pangan Global, mungkin bisa kita realisasikan atas program food estate demi kesejahteraan masyarakat atas pemenuhan pangan nasional. Yang kedua itu ada persoalan atas ketersediaan lahan bagi petani yang terbilang belum bisa diakomodir dengan baik. Yang dimana seperti saya bilang, ketersediaan lahan yang sudah diubah menjadi
daerah pemukiman dan perkantoran, mungkin dengan adanya ketersediaan lahan di berbagai daerah yang lain, bisa jadi suatu solusi demi mewujudkan lumbung pangan nasional terhadap krisis pangan yang sudah diprediksikan oleh Badan Pangan Global atau FAO. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sampai jumpa.